Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan nama saya Jovita Artemisia dari 101. Saya mau menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Simak videonya ya. Yang akan kita pelajari di video kali ini yaitu pengertian keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati tingkat genetik, spesies, dan ekosistem, manfaat keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Seperti yang udah kita pelajari, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem suatu daerah. Nah, keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati perlu dipelajari dan dilestarikan karena sangat penting. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati di bumi mendorong ilmuwan untuk mencari cara terbaik untuk mempelajarinya, yaitu dengan cara klasifikasi. 1. Keanekaragaman tingkat genetik. Keragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman genetik dikendalikan oleh gen-gen dan faktor lingkungan. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi atau kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat, atau melalui domestikasi. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies disebut varietas atau ras. Di Indonesia, banyak sekali contoh dari keanekaragaman tingkat genetik. Salah satunya adalah gen dari bunga mawar. Bunga mawar yang dimaksud yaitu mawar merah, mawar putih, dan mawar pink. Selain bunga mawar, ada juga contoh tingkat genetik dari buah, yaitu kanari melon, rock melon, dan gaila melon. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Spesies atau jenis adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridisasi, yang saling menghasilkan keturunan fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Ada beberapa contoh dari tingkat spesies. Salah satunya seperti gambar tersebut yaitu harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Hewan-hewan tersebut termasuk tingkat spesies karena menunjukkan jumlah dan variasi jenis pada suatu organisme. Yang ketiga, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah hubungan atau interaksi timbal balik antar makhluk hidup atau antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, ini contoh dari tingkat ekosistem. Seperti yang kita lihat di gambar, ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Di ekosistem darat, terdapat hutan hujan tropis, savana atau sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Sedangkan di ekosistem perairan terdapat ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem perairan air tawar memiliki beberapa zona, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona protundal. Sedangkan di ekosistem air laut,
zona dibedakan menjadi zona litoral, zona neretik, zona boreal, dan zona abyssal. Berdasarkan intensitas cahaya, zona di ekosistem air dibedakan menjadi zona potik dan zona twilight. Nah, di ekosistem darat ada beberapa persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berikut contohnya. 1. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu pertama, daerah dengan ketinggian 0-650 meter ditumbuhi dengan tanaman bakau, kelapa sawit, kapuk, dan karet. 2. Ada di daerah dengan ketinggian 650-1500 meter ditumbuhi dengan tanaman kina, aren, kopi, tembakau, dan teh. Nomor 3, di daerah dengan ketinggian 1500-2500 meter ditumbuhi dengan tanaman cemara dan anggrek. Yang terakhir, di daerah dengan ketinggian di atas 2500 ditemukan lichen dan edelweiss. Selain flora, di Indonesia juga ada persebaran fauna. Di Indonesia, persebaran fauna dibagi menjadi 3 golongan, yaitu daerah oriental, peralihan, dan daerah Australia. Yang pertama ada fauna di daerah oriental. Hewan mamalia yang berukuran besar seperti gajah, banteng, dan badak. Tidak ada hewan mamalia yang berkantong seperti kanguru, serta tidak terdapat berbagai macam kera, hewan endemik, dan hewan-hewan burung di daerah oriental mempunyai warna yang kurang menarik. Seperti yang ada di gambar, yaitu gambar gajah dan gambar kera. Yang kedua, ada fauna di daerah peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di daerah ini berasal dari 2 daerah, yakni daerah oriental dan Australia. Terdapat banyak hewan endemik seperti komodo, harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan, dan lain-lain. Yang terakhir ada fauna daerah Australia. Daerah ini memiliki mamalia berukuran kecil, terdapat banyak hewan berkantong, seperti kanguru, dan tidak ada spesies kera. Terdapat reptilia besar, contohnya yaitu komodo, dan juga di daerah Australia ini memiliki hewan endemik yaitu komodo dan burung cendrawasih. Keanekaragaman hayati ini memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber kosmetik, sebagai sumber papan, sebagai aspek budaya, sebagai sumber plasma nutfah, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Kalian tahu tidak, ada kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati loh, yaitu 1. Penebangan hutan, 2. Polusi atau bahan pencemar yang dapat membunuh mikroba, jamur, hewan, dan tumbuhan, 3. Penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia, dan yang terakhir 4. Introduksi spesies eksotik. Wah, banyak sekali ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati ini yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, dan usaha manusia yaitu ex situ dan in situ. Upaya-upaya tersebutlah yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini loh. Teman-teman, di materi keanekaragaman hayati ini, selain tingkat gen, spesies, dan ekosistem, ada juga klasifikasi makhluk hidup loh. Kalian pasti penasaran kan materinya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada pengertian klasifikasi. Klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan kesamaan karakter yang dapat diamati antara lain morfologi, sifat genetik, dan tingkah laku. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, kalian pasti pengen tahu kan Bapak taksonomi itu siapa? Bapak taksonomi yaitu
Carolus Linnaeus. Nah, klasifikasi ini memiliki beberapa jenis, yaitu klasifikasi alamiah yang berdasarkan dengan faktor alam, klasifikasi artifisial atau buatan yang berdasarkan dengan kegunaan atau nilai gunanya, dan klasifikasi filogenetik atau kekeberatan antara makhluk hidup. Contoh klasifikasi alamiah yaitu cacing, kupu-kupu yang dimasukkan dengan faktor hewan. Contoh klasifikasi artifisial yaitu jahe, temulawak. Contoh klasifikasi filogenetik yaitu harimau dan kucing, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari tingkatan takson yang bisa kita baca dari bawah, yaitu spesies atau jenis, genus atau marga, familia atau suku, ordo atau borosa, lalu ada kelas atau kelas, divisi atau tumbuhan, kingdom atau kerajaan, dan yang paling atas yaitu domain atau eukariotik. Yang terakhir dari materi ini yaitu binomial nomenklatur. Aturan penulisan sistem tata nama binomial nomenklatur yaitu menggunakan bahasa Latin terdiri dari dua kata. Kata pertama diawali dari huruf kapital dan kata kedua ditulis huruf kecil. Penulisan nama ilmiah ditandai dengan dua garis yang terpisah untuk nama genus dan spesies dan dicetak dengan huruf miring. Nama atau singkatan deskriptor dapat ditulis di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak tanpa digarisbawahi atau dicetak miring. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak materi video ini. Dadah.